Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, insyaallah Mbah Hibibal 5 hadir di depan kalian membuka kesempatan kepada kalian semua untuk bergabung bersama kami. Kami ada promo spesial BTS Big to School seperti bebas uang pendaftaran, dan kami menyediakan fasilitas mapel seperti tahsin, tahfidzul Quran, bahasa Arab, nahwu dan sharaf. Yuk, jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan buah hati Anda melalui nomor telepon 088232072171. Insyaallah ada mapel pelajaran lain yang akan kita sampaikan. Alhamdulillah, kami kemarin di tahun baru Hijriah bertemu bersama Syekh Ahmad Al-Misri dalam kajian akbar spesial tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Di sini teman-teman, dari kesempatan kali ini beliau Syekh Ahmad Al-Misri memberikan begitu banyak manfaat dalam kajian beliau dan membuka juga peluang untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang jawab salam semangat ikhlaskan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah berikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Amin. Allah شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah. Amin. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga-Nya Allah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia, di tempat yang paling mulia di muka bumi, bukan hanya sekedar pertemuan, melainkan Allah pertemukan kita kembali di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah Rasulullah SAW yang begitu penuh dengan perjuangan untuk apa? Menebarkan Islam agar sampai kepada kita. Tahu nggak Rasulullah pernah menangiskan rindu kepada kita? Pernah nggak kita sesekali itu meneteskan air mata karena rindu Rasulullah? Kangen sama Nabi, kepingin jumpa Nabi walaupun sekedar mimpi. Bayangkan sampai Nabi lagi duduk sama sahabat, sampai Nabi meneteskan air mata, kata Nabi, inni ishtaqtu ila ikhwani, aku rindu kepada saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudaramu? Kata Nabi, tidak, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang yang beriman yang datang sesudah wafat aku. Dan subhanallah, mereka ingin kehilangan segalanya cuma untuk bertemu dengan saya walaupun sesekali. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hijrah atau di awal tahun baru Hijriah ini, kita introspeksi diri kita. Yang jarang ke masjid, ayolah mendekat ke masjid, cari keselamatan. Kita ini ngejar dunia, kapan dunia ngejar kita? Kita ini bangun tidur mikirin dunia, tidur kembali masih mikirin dunia, kapan dunia mikirin kita? Wallahi, antum punya mobil mewah, uang ratusan miliar, antum punya tanah luasnya hektaran. Kalau kita meninggal cuma dikasih 2 meter tanah doang, betul? Hanya antum dapat 2 meter tanah saja. Gak ada orang dikubur dalam tanah luasnya 1 hektar. Ada gak begitu? Cuma kita bagiannya, sebagian yang kita buat diletakkan di situ. Sampai orang kaya pada saat datang ke liang lahat, lihat tukang gali kubur, kaget. Dia lihat apa? Kok kuburannya sempit banget, balik badan, gerak kanan kiri susah. Kata beliau apa? Hei tukang gali kubur, nanti kalau aku meninggal tolong agak diperluas sedikit. Apa tukang gali kubur? Wallah kalau mau diperluas 1 hektar juga percuma. Cuma inti kebagian yang buat inti tidur berbaring doang. Ya kalau diperluas juga buat apa? Orang cuma ditempelkan ke tembok, cuma itu doang yang kita dapat.
Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita introspeksi diri di awal tahun ini dengan ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Umat Islam sekarang lebih membutuhkan kekuatan persaudaraan dan persatuan dibanding apa? Dibanding sebelumnya. Dulu kekuatan umat Islam kenapa? Karena kita dulu saling mencintai, saling menyayangi. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman sempurna, maksudnya Nabi bukan tidak beriman artinya kafir. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Halo? Ibu-ibu dulu kalau masak masih buka jendela, masih buka pintu rumah, kecium sama tetangga dikirimin makanan, walaupun cuma hanya sekitar sup, sekedar buah-buahan ala kadarnya yang ada, atau cuma cemilan, betul? Mungkin masak jengkol juga dikirimin, ikan asin, ikan teri dikirimin juga kan? Sekarang tuh lihat, orang pulang dari luar, makanan dibawa kresek hitam, biar nggak ketahuan tetangganya, biar nggak kelihatan. Lihat perubahan yang ada pada diri kita. Karena ukhuwah kita mulai rusak. Maaf, masih dibikin tetangga. Yang kanan sudah beli mobil, yang kiri sudah ganti kulkas. Sampai ada seorang istri bilang sama suaminya, "Bang, apa? Abang nggak perhatiin tetangga kanan kiri ada yang sudah ganti mobil, ada yang sudah beli motor, ada yang sudah ini renovasi rumahnya. Kapan kita melakukan perubahan bang? Yang lain udah, kita belum." Kata suaminya, "Ngapain kamu lihat yang kanan kiri? Di pojok sana ada yang nambah istri, mau nggak saya nambah juga?" Giliran bagianmu kamu lihat melek, merhatiin yang ganti kulkas, yang ganti motor. Kenapa nggak mikirin aja tetangga yang di sana sudah nambah istri lagi? Halo? Jadi sekarang tuh lihat, manusia beda dengan dulu. Kenapa kita banyak penyakit? Karena terlalu memikirkan kehidupan orang. Hidup di dunia ini bukan tandingan, bukan pertandingan, tapi perjalanan hidup itu beda-beda porsinya, beda-beda cara jalannya. Ada yang merangkak, ada yang jalan lambat, ada yang jalan cepat, ada yang lompat, beda-beda jalannya. Hidup di dunia itu bukan tandingan, tapi hidup di dunia ini adalah apa? Perjalanan menuju Allah dengan cara kita masing-masing. Ada orang kalau dikasih kaya rusak, nanti gak ke masjid lagi. Ada orang kalau dikasih miskin, itu yang terbaik untuknya karena Allah tahu. Karena kalau dikasih kaya hilang dari masjid, kan begitu. Kalau ada perlu sama Allah, cari jodoh, ada kerjaan, lagi lamar kerja, lagi kuliah, lagi apa, ada perlu sama Allah, rajin tahajud. Setiap malam tahajudnya Masya Allah. Sampai-sampai doanya yang dia doa selama sebulan, 2 bulan belum diijabah juga. Sampai dia kecil hatinya, berkecil hati dia bilang, "Ya Allah, udah sebulan kok gak diterima doa saya." Itu pertanyaan Jibril kepada Allah, "Ya Rabb, fulan ini meminta kepadamu, kenapa kau tidak berikan?" Dia setiap malam bangun tahajud loh. Dia setiap malam bangun tahajud, dia setiap malam berdoa, dia setiap malam berzikir, bersalawat. Apa kata Allah? "Ya Jibril, utrukhu fa inni uhibbu an asma'a sautah." Wahai Jibril, biarkan dia minta kepada saya sudah merindukan suaranya. Karena kalau Allah kasih, nanti salat tahajud lagi enggak? Halo? Kalau sudah dapat apa yang kita inginkan, balik lagi tahajud? Enggak. Biasanya begitu. Kalau kita ada perlu sama orang, sudah selesai hajat kita, datang lagi enggak? Enggak ada. Kita telepon teman, telepon fulan, "Bu, pinjamin uang dulu." Sudah dipinjamin, hilang aja jejaknya. Udah kayak COVID, tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, kayak minyak goreng. Hah? Tiba-tiba hilang. Kalau sudah harganya naik, balik lagi dia. Hah? Kayak COVID begitu. Kalau tahun baru Masihi hilang, tapi giliran Ramadan muncul lagi COVID-nya. Ya, maka jadi begitu para jemaah. Giliran ada maunya, setiap hari datang, setiap hari nelfon, bawel terus. Tapi kalau sudah dapat pasti tagih, galakan dia. Betul nggak? Maka ukhuwah kita perlu diperbaiki daripada sebelumnya. Maka Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu."
berpegang teguh kalian kepada tali Allah, agama Allah. Nabi SAW bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Yadullah, tangan Allah itu bersama jamaah. Maka kita diminta sholat berjamaah. Sampai Nabi minta, luruskan, rapatkan saf kalian. Luruskan, rapatkan saf kalian. Kenapa? Kalau kalian safnya berantakan, hati kalian ikut berantakan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, bantulah saudaramu dalam keadaan apa? Zalim maupun terzalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami membantu dia kalau dia terzalimi, tapi kalau dia zalim, bagaimana saya bisa bantu? Kata Nabi SAW, mencegah dia dari perbuatan zalimnya, megang tangannya, jauhkan dia dari perbuatan zalim, itu sama dengan menolongnya. Maka Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yuslimu. Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain, tidak boleh berbuat zalim kepadanya, dan tidak boleh menyerahkan saudaramu kepada orang lain berbuat zalim kepada dia. Udah tahu si fulan ini akan berlakukan dia dengan tidak baik, jangan serahkan temanmu, saudaramu, tetanggamu kepada orang tersebut, karena akan membahayakannya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin bagi mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, saling menguatkan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, perumpamaan itu umat seperti satu tubuh. Halo? Perumpamaan umat itu bagikan apa? Satu tubuh. Satu anggota sakit, anggota yang lain ikut merasakan sakit yang sama. Sakitnya gigi, tapi yang lain ikut sakit nggak? Halo? Sakit gigi, yang lain ikut sakit nggak? Semua badan ikut sakit. Begitu umat Islam, apabila melihat saudaranya menderita, minimal ada simpati, ada doa, ada bantuan. Sekarang lihat saudara kita di Gaza, udah kayak biasa aja. Mereka 2 tahun dibombardir habis-habisan. Mereka sekarang dihabis-habiskan. Lebih dari 50.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang telah mencurahkan, yang telah memberikan sedikit ataupun banyak dari hartanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk saudara kita di. Sebelum kita tutup dengan hamdalah, di sini kami Bayi Official Peduli ingin membuka donasi sebanyak-banyaknya untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kita ulurkan tangan kita untuk membantu saudara kita. Peduli Palestina. Sudah hampir kurang lebih 2 tahun serangan Zionis Yahudi tak henti-hentinya membombardir saudara kita yang ada di Palestina. Banyak korban berjatuhan, terutama laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Yuk ulurkan tangan kita bersama untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Donasikan harta terbaik kalian ke Bank BSI kita 71853-73244 atas nama Bahi Indriawan Ghazali. Kemudian kita akan salurkan untuk saudara kita yang ada di Palestina biidznillah. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.